Bu Lia sudah datang pada hari ini. Kita mau ngobrol nggak lama nih Bu Lia, sekitar 15 menit ya. Apa nih yang mau dibicarakan pada kesempatan siang ini? Siang juga Bu Mua. Iya Bu, saya sebenarnya punya permasalahan di sekolah tuh. Jadi sebenarnya gini Bu, di sekolah saya tuh kan ada ini sudah membuat jadwal piket untuk kegiatan literasi tiap pagi tuh Bu. Dan jadwal tersebut tuh sudah eh, dikoordinasikan dengan kepala sekolah dan sudah disosialisasikan kepada guru-guru lain. Tapi pada kenyataannya tuh Bu, guru-guru di sekolah saya tuh lalai menjalankan tugasnya gitu Bu. Lalu eh, dalam prakteknya tuh seringkali saya tuh menggantikan jadwal dari guru-guru lain gitu Bu. Jadi saya tuh merasa apa ya, merasa kewalahan gitu Bu akan hal tersebut tuh Bu. Oh iya. Oke Bu Lia, saya paham betul ya tugas Bu Lia yang begitu banyak. Apalagi sekarang Bu Lia ikut program pendidikan guru penggerak Bu Lia. Iya Bu. Semangat dong. Semangat. Iya, Bu Lia. Ibu Lia itu sebagai guru penggerak harus menyelesaikan tugas yang tepat waktu gitu ya Bu, ada due date-nya. Begitu juga peran Ibu sebagai guru. Kegiatan Ibu di sekolah luar biasa ya Bu ya. Betul. Kira-kira nih dalam percakapan ini apa sih yang mau menjadi tujuan Ibu Lia sendiri? Ya, Bu Mua, saya sih pengennya guru-guru di sekolah saya itu mempunyai kesadaran diri terhadap pembagian jadwal piket yang telah disepakati bersama. Agar saya tidak kewalahan gitu, Bu. Agar saya tidak merasa terbebani karena saya harus mengambil alih tugas dari guru-guru lain setiap pagi, Bu. Coba bayangkan. Iya, Bu Lia, kita cuma punya waktu pendek nih. Kira-kira Ibu Lia mau dapat apa nih dari percakapan kita hari ini? Ya, saya sih pengennya kegiatan literasi di sekolah itu Bu berjalan kondusif dan tertib sesuai jadwal piket guru masing-masing. Jadi siswa itu tidak terbengkalai saat pagi Bu, seperti itu. Iya, betul Bu Lia ya, ada pengkondisian kedisiplinan. Oke, Bu Lia, dari level 1 sampai level 10, kegiatan literasi di sekolah Ibu tuh menurut Ibu Lia kira-kira Ibu di level berapa nih? Ya, kalau menurut saya sih Bu, yang saya lihat dari praktek yang sudah berjalan, kira-kira masih di angka 6 lah Bu. Oh, oke, di angka 6 ya Bu Lia. Jadi Ya. pengennya kegiatan ini tersebut ya, berada di angka mana kira-kira ini Bu Lia nih nantinya? Ya mungkin di angka 8 kali ya Bu, karena kegiatan literasi di sekolah kan suatu hal yang menurut saya wajib diadakan. Karena dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid kan perlu adanya budaya positif di sekolah yang dilakukan secara konsisten kan Bu, seperti Betul, itu. betul Bu Lia harus konsisten dan efisien ya Bu Lia ya. Oke, apa sih kekuatan yang Ibu Lia punya dalam mencapai tujuan tersebut Ibu Lia? Ya kekuatan yang saya miliki salah satunya yang pertama ya menjadi tauladan bagi guru yang lain. Lalu menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jadwal piket yang telah disepakati. Bahkan jika ada guru piket yang berhalangan, saya gantikan. Yang kedua berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga guru lain seperti itu, Bu. Oke. Ibu Lia oke nih ya, dari kekuatan yang Ibu Lia miliki, kira-kira ke depan jika ada hambatan Ibu dari guru-guru senior ataupun junior, kira-kira rencana apa sih? Rencana apa? Rencana aksinya nih Bu Lia dalam tujuan tersebut? Saya paham sih Bu, kita sebagai guru juga memiliki tanggung jawab dan tugas lain di luar tupoksi guru yang harus kita jalani dan mungkin dia tidak mungkin diabaikan begitu saja kan Bu. Lalu begitulah kira-kira kondisi guru-guru di sekolah saya, mungkin ada yang pagi-pagi harus sibuk dengan ngurusin anaknya gitu Bu, lalu atau mempunyai kesibukan lain, karena saya juga seperti itu sih Bu sebenarnya, pagi tuh sibuk ngurusin anak dan sebagainya gitu Bu. Iya betul. Jadi di samping kita sebagai ibu rumah tangga, ibu juga dengan kegiatan sosial lain, kita tetap harus konsisten pada siswa kita ya Bu Lia. Iya. Betul. Lalu apa sih solusi yang akan Ibu lakukan terkait permasalahan yang terjadi Bu Lia? Saya kira sih dengan melakukan koordinasi ya Bu dengan kepala sekolah terkait pelaksanaan jadwal piket sehingga kepala sekolah dapat mengkomunikasikan dengan guru-guru yang lain atau melakukan sosialisasi kepada guru guna
Ya, guru-guru di sekolah saya itu dapat merefleksikan kegiatan yang telah berjalan, Bu. Juga mensosialisasikan KSE tuh, Bu, pada guru-guru lain yang sudah saya pelajari dalam kegiatan CGP itu. Gitu, Iya, Bu. kegiatan sosial emosional ya Bu Lia ya. Kemudian adakah Betul. strategi untuk itu Ibu Lia? Ya, kemungkinan saya akan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah sih, Bu, terkait pelaksanaan yang sudah berjalan seperti apa gitu, meminta agar kepala sekolah melakukan sosialisasi terhadap berjalannya kegiatan, Bu, dalam rapat intern agar guru-guru dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan maksimal gitu, Bu. Iya Bu Lia, semacam mengingatkan kembali kepada guru-guru akan sesuatu yang sudah kita sepakati bersama ya Bu Lia ya. Nah, untuk waktunya sendiri sudah Betul. Ibu pikirkan Bu? Ya, kalau saya mungkin dalam waktu dekat ini kali ya, Bu. Soalnya secepat-cepatnya akan saya lakukan. Lebih cepat kan lebih baik ya, Bu ya? Ya Bu Lia, begini ya. Setelah Ibu melakukan rencana aksi nyata tersebut, kira-kira apa sih yang menjadi tolak ukur keberhasilan bagi Bu Lia? Ya, saya sih pengennya ya guru-guru datang lebih awal ya, ketika di mana ia mendapatkan jadwal pada hari itu, melaksanakan tanggung jawab yang telah disepakati bersama, dan terus berkomitmen dan juga berkolaborasi sih Bu, gitu aja sih sebenarnya. Mereka sadar akan tanggung jawabnya dan kita saling kolaborasi gitu Bu. Tidak apa ya, tidak mengabaikan tugas masing-masing gitu Bu. Begitu ya Bu Lia. Oke Bu Lia. Lalu komitmen yang bagaimana sih terhadap rencana aksi nyata yang akan Ibu lakukan Bu? Kalau saya sih, saya tetap menjalankan tanggung jawab saya sebagai guru ya Bu, dalam upaya menjadi tauladan bagi yang lain gitu Bu. Kemudian saya terus meningkatkan kolaborasi dengan guru lain, mungkin seperti itu Bu. Iya, tetap meningkatkan kolaborasi dengan guru lain mungkin lebih meningkat lagi ya Bu ya kolaborasinya ya Bu Lia ya. Oke Bu Betul. Lia, tampaknya kita sudah berada di ujung sesi nih Bu Lia, nggak kerasa ya. Iya Ibu, Sekarang seru apa sih banget. yang Ibu dapatkan dari sesi percakapan ini? Iya ya Bu Mu'a, jujur saya merasa lega sudah mengungkapkan permasalahan saya kepada Bu Mu'a. Dan saya juga mendapat gambaran Bu mengenai solusi dari permasalahan yang saya alami di sekolah gitu Bu. Tuh. Bu Lia, oke ya. Seru sekali pembicaraan kita hari ini Bu Lia. Iya Bu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nih. Saya juga pengen dengar cerita Ibu yang seru ini ya Bu ya. Nanti setelah Ibu melakukan rancangan aksi nyata dari yang Ibu Lia sampaikan tadi, saya pengen denger nih ke depannya gimana. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Bu Lia. Sampai ketemu di minggu depan ya. Oke Bu Mu'a, siap. Saya juga udah nggak sabar untuk menceritakan hasilnya bagaimana dan seperti apa kepada Bu Mu'a. Sampai jumpa nanti ya Bu Mu'a ya. Siap Bu Lia, semangat ya. Siap Bu. Alhamdulillah setelah saya melakukan praktek coaching dengan Ibu Lia, saya sebagai coach dan Ibu Lia sebagai coachee, saya sangat merasa bahagia karena dapat menuntun dan mengarahkan Bu Lia untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan untuk lebih ke depannya untuk lebih baik lagi. Terima kasih.